Ya, selanjutnya pemirsa, Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Titi Anggraini bersuara terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden melalui penundaan pemilu tahun 2024. Titi mengatakan bahwa penundaan pemilu tidak hanya untuk memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden saja, namun akan memperpanjang masa jabatan bagi legislator anggota parlemen baik di tingkat nasional maupun daerah. Seruan untuk menunda jalannya pemilihan umum tahun 2024 oleh sejumlah elit partai politik seperti dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Titi Anggraini selaku Wakil Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersuara terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden melalui penundaan pemilu 2024. Titi mengatakan bahwa penundaan pemilu tidak hanya akan memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden saja, tetapi akan memperpanjang masa jabatan bagi legislator anggota parlemen, baik tingkat nasional ataupun di daerah. Titi pun menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas menolak penundaan pemilu jika memang tidak menginginkannya. Adanya wacana untuk menunda pemilu sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan wacana yang harus diantisipasi dan diwaspadai oleh semua pihak. Karena mengapa? Yang menyampaikan saat ini adalah aktor politik elit yang juga memiliki kekuatan politik dan basis massa. Jadi gagasan penundaan pemilu satu paket dengan perpanjangan masa jabatan akan memberikan insentif tidak hanya terhadap Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga terhadap anggota DPR, anggota DPD, dan juga DPRD. Karena pemilu kita pemilu serentak, sehingga kalau untuk Pilpres ditunda, maka otomatis pemilu yang lain juga menjadi tertunda. Artinya perpanjangan masa jabatan bukan hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga bagi legislator anggota parlemen kita, baik di nasional ataupun di daerah. Karena ini gagasannya memberikan insentif atau tawaran menarik bukan hanya untuk Presiden, tetapi juga untuk anggota parlemen, tentu responnya akan lebih besar ketimbang misalnya gagasan Presiden 3 periode. Kalau gagasan Presiden 3 periode kan untuk bisa duduk sebagai Presiden lebih dari 2 periode atau mendapatkan periode ketiga, tetap harus ikut pemilu. Jadi pemilulah yang akan menentukan apakah akan terpilih sebagai Presiden di periode ketiga atau tidak, setelah dilakukan amandemen atas Undang-Undang Dasar atau amandemen konstitusi. Nah, gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini meskipun juga harus dilakukan melalui amandemen konstitusi, tetapi tidak menyaratkan adanya pelaksanaan pemilu untuk menambah masa jabatan seperti halnya gagasan Presiden 3 periode. Dan yang ditambah masa jabatannya bukan hanya Presiden, tapi juga anggota parlemen atau legislatif. Sehingga gula-gulanya atau tawarannya lebih menarik, karena akan banyak orang yang mendapatkan manfaat, terutama para elit ya, tetap berkuasa, para petahana di eksekutif dan legislatif, tetap berkuasa pada posisinya tanpa harus mengikuti pemilu. Nah, ini yang lagi-lagi peluangnya apakah akan terrealisasi atau tidak, ya saya kira bergantung pada sikap partai-partai, terutama partai-partai besar, selain daripada yang sudah terbuka menyatakan dukungannya terhadap penundaan pemilu. Partai seperti Golkar dan PKB PAN kan sudah menyatakan mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Tapi PDIP dalam hal ini beberapa elitnya menyatakan menolak. Nah, ketegasan untuk menolak itu akan mampu menghadang gagasan ini. Tetapi aktor yang paling berpengaruh saya kira adalah Presiden Joko Widodo. Karena penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan diusulkan, dimaksudkan oleh partai-partai yang menggagasnya, salah satunya adalah untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan yang melibatkan
presiden yang sedang menjabat, artinya Presiden Joko Widodo. Jadi kalau Pak Jokowi tegas menyatakan bahwa beliau menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, saya kira gagasan ini akan berhenti. Seperti halnya ketika beliau tegas menyatakan menolak 3 periode karena gagasan itu ingin menampar muka beliau, mencari muka, atau kemudian ingin menjerumuskan beliau. Nah, pernyataan tegas seperti itu juga diperlukan terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini untuk menghentikan spekulasi dan juga upaya-upaya para pihak yang terus mewacanakan dan memperjuangkan isu ini, begitu.